Fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yaduruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin ya muallima Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah sempurnakan untuk kita. Pagi hari ini Allah mudahkan kita kembali untuk datang di tempat terbaik di atas muka bumi Allah, yaitu di masjid rumah-rumah Allah, dan di dalamnya terdapat majelis-majelis ilmu yang semoga setiap usaha kita menuju tempat ini semuanya adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah, menghapuskan kesalahan dan memudahkan jalan kita menuju surganya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berusaha terus istiqomah di atas jalan kebenaran. Masyarul hadirin memuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan terakhir kita telah membahas tentang fikih nafkah. Pembahasan berikutnya yaitu tentang fadlun nikah wa fawaiduhu, keutamaan pernikahan dan faidah-faidahnya. Dalamnya terdapat banyak sekali nasihat yang berharga, baik untuk orang yang telah menikah, orang yang sedang mengikhtiarkan pernikahan, atau orang yang masih belajar untuk mengadakan sebuah ibadah suci bernama pernikahan. Ini semuanya adalah ilmu yang kita sama-sama akan pelajari. Artinya tidak ada kata sudah. Kalau kita pernah mendapatkan ilmu-ilmu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, semoga kita tetap mendapatkan pahala murajaah, mengkaji ulang ilmu, dan semoga menambah motivasi kita untuk kemudian bisa menyempurnakan ibadah yang saat ini mungkin sedang kita jalani, dan semoga di dalamnya kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan-keberkahan karena kita melandasi setiap amalan kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa'lamu rahimakumullah, ketahuilah semoga Allah memberkahi atau merahmati kalian, anna lin nikahi fadlan wa fawaida wa manafi'a dunyawiyatan wa ukhrawiyatan, bahwa dalam pernikahan ada keutamaan-keutamaan dan ada faidah-faidah, ada manfaat-manfaat, baik manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Wa qad warada targhib fihi kitaban wa sunnatan, dan telah datang kepada kita motivasi untuk menikah kitaban wa sunnatan, baik dalam Alkitab Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ketiga, Allah berfirman, fankihu ma tabalakum minan nisa, maka menikahlah kalian dengan perempuan-perempuan yang baik di antara kalian. Di surah An-Nur ayat 32 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahilah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan nikahilah al-ayama minkum, orang-orang yang masih membujang di antara kalian, wassalihina min ibadikum, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, wa imaikum, baik laki-laki ibad maupun perempuan, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih, kata Allah, jika mereka dalam keadaan miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan
karunia-karunia Allah. Ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu zat yang maha luas, luas pemberiannya, luas anugerahnya, luas rizkinya, alim, dan Allah maha mengetahui keadaan hambanya. Sehingga jaminan dari Allah, orang yang menikah itu tidak akan mungkin fakir, ya, karena Allah sendiri mengatakan iyakunu fuqara'a, kalau mereka dalam keadaan fakir, yughnihimullah, Allah yang akan mengayakan, Allah yang akan mengkayakan dia dengan min fadlih, dengan karunia-Nya, ya. Nah, ini perintah-perintah menikah dari Al-Qur'an. Dari As-Sunnah juga banyak sekali. Misalnya hadis yang terkenal, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wahai para pemuda, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkum, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk al-ba'ah, ya, untuk menikah, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah, ya. Walaupun makna ba'ah di sini kemudian para ulama merincikannya. Jadi ba'ah itu bukan hanya apa? Bukan hanya mampu secara seksual saja, ya, tapi ba'ah itu lebih luas maknanya daripada itu. Mampu itu mampu yang banyak. Satu, misalnya mampu untuk secara ilmu dia mampu, ya. Secara ilmu mampu itu gimana, Ustaz? Secara ilmu mampu itu misalnya dia belajar ilmu pernikahan, ya, secara fikihnya. Kemudian dia juga belajar ilmu komunikasi, menjadi suami berarti harus berkomunikasi dengan istrinya. Terus dia juga belajar ilmu menjadi orang tua yang baik. Nah, kalau dia sudah paham ilmunya, maka itu disebut ba'ah. Ba'ah itu mampu secara ilmu. Kemudian ba'ah itu juga tidak hanya secara ilmu, secara ruhiyah juga, secara ruhiyah, ya. Jadi secara ruh dia juga mampu dalam urusan tanggung jawabnya, menurunkan egonya, toleran kepada pasangannya, kemudian tunduk pada ketetapan Allah, ya, siap menerima takdir apapun, sedia berbagi dan lain sebagainya. Itu secara ruhiyahnya, ya. Secara perangai dirinya itu juga harus mampu. Secara fisik juga dia harus mempersiapkan fisiknya, misalnya bagian reproduksinya, kemudian dia harus cakap dalam berpakaian di hadapan pasangannya, kemudian dia juga harus memperbaiki cara tidurnya, ya. Walaupun ya setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, ya, tapi setidaknya dia menyiapkan itu semua. Dan bagus kalau kemudian dibicarakan sejak awal. Kadang ada orang itu kalau tidur seperti orang hidup, adik. Paham, ya? Maksud saya, jadi tidurnya itu seperti orang ngobrol gitu, ya. Ya, berbunyi gitu, ya. Bersuara. Nah, kadang-kadang ada orang yang tidak siap punya pasangan, yang kemudian tidurnya mendengkur, ya. Nah, itu gimana, coba sebelum menikah dia mampukan dalam urusan itu dulu, ya. Kalau memang itu sebuah kekurangan, bagaimana dia obati, ya. Ternyata kok tidak bisa, maka sejak awal dia sudah memaklumkan itu kepada pasangannya ketika proses nazar, ya. Saya punya murid itu, hadirin, dulu nampingi saya kemana-mana sama saya, nyetirin saya, terus dia gagal sama sebuah proses pernikahan. Dia nyari sendiri awalnya, nggak bilang ke ustadznya dia mau nyari istri. Akhirnya di pertengahan sudah hampir menentukan tanggal, ternyata apa? Ternyata dia udah mulai menemukan keanehan-keanehan sama calonnya ini. Belum apa-apa, calon mertuanya sudah minta duit, ya, sudah minta biaya skincare ini itulah, ya. Terus dia ngadu ke saya gitu ceritanya. Terus saya bilang, salahmu dewe, golek-golek dewe, saya bilang, ya. Kamu tidak bilang ke ustadz, ya begitu jadinya gitu. Terus akhirnya dia ngawal saya, nganter saya ke sebuah kajian di daerah Sragen sana, di sebuah pondok pesantren. Kemudian beliau ini karena galau kan, di jalan itu dia galau, ceritakan masalahnya. Terus saya bilang, ya udah, mantep atau enggak, istikharah dulu. Kalau enggak mantep,
sama ini aja, anak kiai, saya bilang. Yang punya pesantren ini anaknya mau nikah. Kalau antum istikharah nggak mantep, nanti tak jodohkan sama ini. Akhirnya bener hadirin. Jadi hadirin, ya, akhirnya proses, ya. Pas proses itu ada proses nador kan. Nador itu boleh saling melihat, bertatap muka, kemudian saling menanyakan hal-hal yang prinsip. Nah, di antara hal prinsip yang diajukan oleh beliau ini adalah masalah tidur itu tadi. Memang murid saya ini masya Allah tabarakallah hadirin. Kalau saya ngisi di luar kota, saya selalu mesen kamar 2, ya, 1 buat dia, 1 buat saya. Karena kalau saya sekamar sama dia, saya nggak bisa tidur gitu ya. Ya. Sampai akhirnya dia tahu itu masalahnya. Dan itu yang menyebabkan dia itu kadang minder kalau mau maju gitu ya. Terus ya udah ceritakan ada di awal. Saya ketika mengawal nadornya itu hadirin, masya Allah tabarakallah, saya pikir wah ini bakal berat nih bagi si akhwatnya ini. Ya, karena tidak semua orang itu cocok ya dengan masalah itu. Dia sampaikan dengan sejujur-jujurnya, akhwatnya ini masya Allah jawabannya tidak terduga gitu ya. Jawabannya apa? Dia bilang gini, ya sudah kalau nanti Mas mendengkur berarti aku tidur dulu aja, kata dia gitu. Biar aku nggak denger dengkuranmu, aku tidur dulu aja. Ya, simple kan, kata akhwatnya gitu. Simple kan, kalau aku udah tidur kan nggak denger dengkuranmu katanya. Ya, dikira itu sesuatu yang akan diresisten gitu ya, akan agak sulit gitu ya. Ternyata ada yang menganggap hal seperti itu hal yang sangat ringan saja, tidak sulit gitu ya. Tapi itu juga hal yang kadang-kadang membuat sebagian orang itu akhirnya terganggu gitu ya. Nah, termasuk fisik itu ya bau mulut ya, reproduksi, pakaian dan sebagainya. Jadi ba'ah itu intinya 5. 1 ilmu, 2 ruhyah. Ruhyah itu tadi ya, bagaimana seorang suami atau seorang istri bertanggung jawab, turun ego, toleran, sedia berbagi ya. Kemudian yang ketiga fisik ya. Dan yang keempat adalah materi. Materinya udah mampu atau belum? Nah, ini yang kemudian banyak menjadi momok ya. Banyak orang yang tidak segera melanjutkan jenjang pernikahan karena merasa saya belum punya pekerjaan tetap gitu ya. Kalau yang perempuan keluarganya menghalangi, dia nanti apa kerjaannya ya, wong pekerjaannya saja masih serabutan, nanti gimana membiayai keluarga. Padahal para ulama melihat sisi materi ini bukan soal banyak atau mapannya dia bekerja. Kalau laki-laki itu yang penting dia ya punya komitmen untuk bertanggung jawab. Ya. Karena laki-laki itu kewajibannya bukan kerja, tapi kewajibannya adalah memberikan nafkah, dan yang paling penting adalah komitmennya untuk bertanggung jawab. Kalau ada laki-laki punya komitmen untuk bertanggung jawab, apapun pekerjaannya insya Allah dia akan carikan yang halal, dan insya Allah dia akan bertanggung jawab untuk keluarganya. Adapun perempuan, dari sisi perempuan, ini para laki-laki harus tahu ya, kalau perempuan dalam urusan materi itu yang penting bukan dia anaknya siapa, dia punya modal berapa, dia kemudian warisan orang tuanya seberapa banyak, bukan itu ya. Kalau perempuan itu yang penting laki-laki melihat bahwa perempuan ini ya punya satu skill soal urusan materi ini ya. Jadi skill yang harus dimiliki oleh perempuan itu bukan skill menghasilkan uang, tapi skill atau keterampilan menghabiskan uang ya. Itu harus punya ya. Artinya apa? Artinya seorang perempuan dia harus punya skill memanage uang ya, karena itu yang dipentingkan. Penataan keuangan itu yang dipentingkan dari diri setiap perempuan. Jadi dari sisi perempuannya melihat laki-laki itu bukan dia udah mapan, tabungannya berapa ya, kemudian gaji bulannya berapa, tapi apa? Yang penting dia punya komitmen untuk bertanggung jawab atas keluarganya. Sementara kalau perempuan itu skill yang dibutuhkan bukan dia wanita karir, dia punya keterampilan apa yang bisa menghasilkan uang. Justru skill yang dibutuhkan oleh seorang perempuan dalam kehidupan rumah tangga itu apa? Skill menghabiskan uang ya. Dia tahu kapan mengeluarkan, dia tahu kapan menabung, dia tahu mana yang prioritas untuk kebutuhan keluarganya. Itu dari sisi materi.
Kemudian yang kelima dari sisi sosial, ijtimaiyah, ya, ijtimaiyah atau sosial, ya. Jadi di antara makna ba'ah atau mampu dalam hadis tadi, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu falyatazawwaj, maka hendaknya menikah. Ba'ah yang kelima itu ba'ah dari sisi sosial. Dia tahu bagaimana adab bertetangga, ya. Ini harus dipelajari hadirin. Jadi kita menikah kemudian bertempat tinggal di satu rumah, itu kita harus tahu bagaimana bersosialisasi dengan tetangga, ya, berinteraksi dengan tetangga. Terus di antara ba'ah dalam urusan sosial itu apa? Dia tahu positioning dia di rumah ipar, di rumah mertua, bagaimana dia memposisikan dirinya. Kemudian dia punya visi dakwah, ya. Calon kita ini punya visi dakwah enggak? Jangan-jangan enggak punya visi dakwah, hidupnya hanya sehari-hari kerja terus. Kita harus punya visi dakwah. Visi dakwah itu bagaimana kita tidak hanya mengusahakan solih untuk diri kita saja, tapi juga kita berusaha mensolihkan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Nah, seperti itu. Nah, maka kalimat manistata'a minkumul ba'ah itu 5. 1 apa tadi? Ilmi, 2 ruhiyah, 3 fisik atau jasadi, yang keempat madiyah atau materi, yang kelima adalah ijtimaiyah. Kalau 5 ini sudah dipelajari lengkap, ba'ah dia. Ya, kalau sudah ba'ah, ya sudah. Jadi bukan hanya soal fisik, soal reproduksi saja ba'ah itu. Diartikan para ulama lebih lengkap daripada itu. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kehormatan atau kemaluan, ya. Faman lam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu menikah, belum mampu untuk ba'ah tadi, fa alaihi bisaum, maka hendaknya dia berpuasa. Fa inna lahu wija, karena dalam puasa itu ada penghalang, ada benteng untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi kita harus tahu perintah berpuasa di sini ini jalan darurat, bukan jalan solusi. Solusinya menikah kalau orang sudah ba'ah. Karena puasa itu hanya jadi benteng di siang hari. Malam harinya tidak ada bentengnya, nggak ada puasa di malam hari kan. Makanya tetap pilihan pertama adalah menikah. Ini diantara dalilnya. Dalam hadis lain Nabi SAW juga bersabda, arba'un min sunanil mursalin. Ada empat hal yang merupakan sunnahnya para nabi dan para rasul. 1, al-haya, rasa malu. Rasa malu itu sunnahnya para nabi dan para rasul. Semua nabi, semua rasul itu haya. Semuanya menjaga rasa malu. Yang kedua, ta'attur, ya, menggunakan wewangian, ya. Ini juga sunnahnya para nabi dan para rasul. Yang ketiga adalah siwak, mengenakan siwak. Ini sunnahnya para nabi dan para rasul. Dan yang keempat adalah nikah. Nikah ini juga sunnahnya para nabi dan para rasul. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW juga mengatakan, tanakahu takatharu, ya, menikahlah kamu dan perbanyaklah anak keturunanmu. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku adalah nabi yang paling banyak memiliki umat nanti di hari kiamat, ya. Jadi motivasi nikah itu salah satunya adalah memperbanyak keturunan, ya. Dalam hadis yang lain, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfa dini, barang siapa yang menikah dari seorang hamba, sungguh dia telah menyempurnakan setengah agama. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah di setengah sisanya, ya. Bahkan ada seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Abbas punya perkataan yang cukup keras soal urusan menikah ini. Kata beliau, la yumna'u minan nikah illa ajzun wa fujurun, ya, tidak ada yang bisa
menghalangi seseorang menikah kecuali dua hal. Satu, ajzun. Ya, ajzun itu tidak mampu, lemah. Ya, memang karena dia sakit dan lain sebagainya. Au fujurun, atau dosa. Ya. Dosa, kemaksiatan. Artinya apa? Maksudnya kalau orang itu menikah, insya Allah dia akan dihindarkan dari maksiat. Ya, tapi kalau kemudian dia tidak menikah, ya maka dia sangat rentan sekali terkena sebuah dosa atau maksiat. Hadirin memuliakan Allah. Kemudian berikutnya setelah dalil-dalil tentang pernikahan, beliau menyebutkan banyak sekali motivasi-motivasi atau nasihat-nasihat tentang pernikahan ini. Ya, kalau boleh saya rangkumkan ada 7 poin yang kemudian saya ringkaskan dari nasihat-nasihat beliau ini. Ya, dan saya tambahkan beberapa referensi kitab yang lain. Ya, 7 poin nasihat pernikahan itu yang pertama, para ulama banyak sekali yang mengatakan, termasuk beliau ini dalam mustalah yang lain, dalam ibarah yang lain. Ya, para ulama mengatakan menikah itu bukan untuk bahagia. Menikah itu bukan untuk bahagia. Kenapa Ustadz menikah kok bukan untuk bahagia? Kalau ada orang menikah tujuannya untuk bahagia, maka dia tidak akan mendapatkannya. Karena menikah itu di dalamnya bukan hanya ada kebahagiaan. Kadang ada bahagianya, kadang ada sedihnya, kadang ada sehatnya, kadang ada sakitnya, kadang ada longgarnya, lapangnya, kadang ada sempitnya. Jadi kalau orang itu tujuan menikah hanya untuk bahagia, maka dia tidak akan mendapatkannya. Ya. Karena tujuan utama menikah itu bukan untuk bahagia, tapi untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saat bahagia dia ridho kepada Allah. Saat sedih dia ridho sama Allah. Saat sakit dia ridho sama Allah. Saat sehat dia tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi hadisnya, man tazawwajal abdu faqad istakmala nisfa dini falyattaqillah fin nisfil baqi. Barang siapa yang menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah agamanya, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah di setengah sisanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Setengah agamanya sudah terjaga, sisanya dia perbanyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang sahabat yang menegur seseorang, sahabat ini namanya Uqail bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Dia menegur seseorang yang ketika ada 2 mempelai yang sedang mengadakan walimah, ya, dia menyalami 2 mempelai ini, kemudian mendoakan dengan doa birrafa'i wal banin, semoga langgeng ya, dan semoga punya banyak anak. Doanya baik enggak? Baik. Terus ditegur sama sahabat Uqail, ya, doamu itu baik wahai fulan, tapi Nabi kita mengajarkan doa yang lebih baik daripada itu. Ya. Karena nyata-nyatanya langgeng itu baik, tapi langgeng sehidup sesurga. Karena ada yang langgengnya sehidup seseneraka. Iya kan? Abu Lahab dan istrinya itu kan sehidup seneraka itu. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad, itu kan menceritakan Abu Lahab nanti dicemplungkan Allah bersama istrinya ke dalam api neraka. Ya, jadi langgeng itu doa yang baik. Punya banyak anak itu juga baik, sebuah keberkahan kalau anaknya soleh. Kalau anaknya tidak soleh, musibah bagi orang tuanya. Makanya kemudian sahabat Uqail bilang, Nabi kita ngajarkan doa yang lebih baik daripada doamu itu. Doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu di waktu lapangmu. Laka itu lapang, mudahmu. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahimu di waktu sulitmu, di waktu sempitmu, di waktu sedihmu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi semoga Allah memberkahimu saat kamu susah atau saat kamu senang, saat kamu bahagia atau saat kamu sedih, ya.
Lah keberkahan itu kan maknanya ziyadatu ta'ah kan, bertambahnya ketaatan kita. Jadi ketika senang ya taat sama Allah, ketika sedih taat sama Allah. Kenapa? Karena berdua. Ya. Ketika berdua itu bisa saling menasihati, bisa saling melengkapi, ya. Dan itulah kemudian tujuan pernikahan. Makanya para ulama katakan, kalau menikah hanya untuk bahagia, kamu tidak akan mendapatkannya. Karena pernikahan itu lengkap, ada kebahagiaan dan kadang ada kesedihan. Nah, itu nasihat pertama. Ya, jadi mari kita refresh ulang tujuan pernikahan itu untuk apa? Tujuan pernikahan ini untuk taat sama Allah, untuk mencari ridha Allah. Kalau dengan menikah justru tidak mendapatkan tujuan itu, maka kembalikan lagi komitmen awal, ya. Sesuai komitmen awal tidak kita menikah. Ya, kalau menikah malah justru menjadikan kita menambah dosa, menambah maksiat, maka ya kadang-kadang nikah itu kan hukumnya haram kan. Ya, kapan nikah itu haram? Kalau dengan menikah dia malah menderita. Dia tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai hamba, ya. Nah, itu hukumnya jadi haram, tidak jadi wajib atau sunnah. Ya, makanya terus nanti Islam mengajarkan kita, mengajari kita satu syariat lain, syariat talak atau syariat khulu kan, menceraikan atau menggugat cerai. Ya, itu juga syariat, solusi syariat ketika mendapati sebuah pernikahan tidak sesuai dengan tujuan awal. Nah, itu nasihat pertama. Nasihat yang kedua, ketika seorang suami telah menikahi istrinya, ya, dan mereka jadi suami istri, maka semenjak itulah dia telah menghalalkannya. Bahasanya hadis itu menghalalkannya. Istahlaltum bikalimatillah, istahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kata Rasulullah, kamu telah menghalalkan istrimu dengan kalimat Allah. Ya. Maksudnya apa? Dulu memikirkan dia saja adalah dosa. Mikirin tok itu haram dulu. Ya. Sekarang mikirin istri kita atau suami kita berpahala. Ya. Ya. Karena tadi menghalalkannya dengan kalimatullah, dengan mitsaqun ghalidha, dengan ikatan yang kuat, dengan akad suci itu. Ya, sehingga merubah yang dulunya haram jadi halal. Dulu berinteraksi dengan dia sebelum ada ikatan pernikahan berpotensi dosa. Tapi hari ini melempar senyuman, ya, kemudian apa? Berpakaian dengan penampilan yang baik, ya, di hadapan pasangan, itu jadi berpahala. Maka karena kamu telah menghalalkannya dengan kalimat Allah dan kamu sudah dihalalkan oleh Allah, maka berjalanlah di atas yang halal-halal saja. Para suami juga berusaha untuk mencari yang halal-halal, karena kita, ya, dengan kalimat Allah menghalalkan istri kita, maka mari berjalan di atas yang halal-halal saja. Hati-hati betul sama urusan makanan, sama urusan pekerjaan, itu hati-hati betul. Nanti akan mencabut keberkahan yang ada di dalam rumah tangga kita kalau kita mengambil yang haram, ya. Jadi suami berusaha berikhtiar mencari yang halal-halal, istri jangan jadi motivator untuk mencari yang haram. Kadang-kadang suami itu ingat bentakan istrinya di rumah atau ingat mencerengnya istrinya di rumah, itu akhirnya yang penting saya ada yang dibawa pulang lah, daripada nanti istri saya banyak yang nuntut. Akhirnya senggol yang syubhat, senggol yang haram, ya. Gitu. Jadi jadilah istri yang menenangkan, jadilah istri yang setenang malam, ya. Litaskunu ilaiha, itu kata tenang dalam Al-Quran itu kebanyakan untuk keluarga, rumah tangga, ya. Ada satu kata sakinah itu untuk malam, ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita di rumah, tujuan pernikahan itu untuk memberikan ketenangan, maka jadilah, ya, wanita yang setenang malam, ya. Di malam itu ya tenang gitu, ya.
tenang, tidak banyak riak, tidak banyak suara-suara, ya, tidak banyak gangguan-gangguan. Nah, para suami itu termotivasi untuk lurus tegak mencari yang halal itu, salah satu faktornya adalah para istri. Maka istri harus senantiasa menjadi pengingat, gitu ya. Nah, itu yang kedua, soal halal haram, ya. Ini juga penting sekali untuk kita. Dan para suami juga dia harus tahu bahwa kemarin kita bahas di fikih nafkah, ya, bahwa apapun yang Anda bawa ke rumah dari rezeki yang halal itu bernilai sedekah. Ada 4 dinar kata Rasulullah. Dinar pertama untuk fisabilillah, untuk saudara-saudara muslim yang sedang berjuang misalnya hari ini di Gaza. Dinar yang kedua untuk membebaskan budak. Dinar yang ketiga untuk bantu orang-orang miskin. Dinar yang keempat, dinar yang kau berikan kepada keluargamu, a'dhamu fiha ajron, yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah dinar yang keempat. Artinya pahala menafkahi keluarga itu pahala yang sangat besar, mengalahkan pahala infak di jalan Allah, mengalahkan pahala membebaskan budak, mengalahkan pahala apa? Memberi makan orang fakir, orang miskin, gitu ya. Nah, itu yang kedua, jadi hati-hati betul sama urusan halal haram ini, terutama soal makanan ya. Hari ini makanan hati-hati, terutama makanan yang dari hewan sembelihan harus lebih selektif lagi, ya. Harus lebih selektif lagi. Walaupun dalam madhab kita, madhab Syafi'i, yang penting dia muslim yang nyembelih, gak harus bismillah, halal hadir. Tapi masalahnya hari ini kan cara penyembelihan itu banyak orang yang jahil urusan itu, ya. Banyak tempat penyembelihan unggas itu ketika kedrop ayam atau kedrop bebek dari luar kota, ada 3, 4, 5 ekor yang mati di perjalanan, tetap dimasukkan hadir. Mati, yang penting kan ada apa? Sembelihan di lehernya, dicampur. Itu gimana statusnya tadi? Bangkai hadirin. Bangkai itu najis, bercampur dengan yang halal, sudah selesai hadirin. Ada orang yang hari ini tega seperti itu kan. Najis semuanya. Belum nanti soal apa? Darah yang digoreng itu. Apa namanya? Saren. Ya. Dijual dari penggorengan yang sama, yang di situ digoreng juga untuk yang lain, ya. Maka hati-hati kalau Anda sudah datang ke angkringan kok ada jual saren, pindah dia, karena kita tidak tahu saren ini bercampur kemana-mana, najis dia, ya, bangkai, ya. Terus apa lagi, ya, hewan sembelihan. Kalau hari ini tidak hanya hewan sembelihan hadirin, bahkan jagung bakar saja bisa haram. Karena apa? Kuasnya. Cek kuas, Bu. Ya, ayam bakar ayamnya halal. Kuasnya kuas babi hadirin. Ya, kuas yang putih itu ya, yang ujungnya ada merahnya itu kuas dari bulu babi. Ya, coba. Kita harus selektif hari ini hadirin. Ya, harus selektif. Ya, yang terbaru coba nanti buka ya, kuliner akun yang di apa namanya dikelola sama teman-teman ini, kulinermuslim.id, ada akun Instagramnya, ada Telegramnya juga, ya. Yang paling baru itu hadirin, porcelain fine Bon Cina, ya. Jadi apa, tempat minum apa namanya ya, mug atau apa yang untuk tamu itu, yang made in China, yang ada tulisan fine bone-nya, itu berarti dari tulang binatang, ya. Lah kita tidak tahu nih binatangnya apa. Ya, jadi ini masya Allah tabarakallah, ini hal-hal yang harus kita waspadai secara zatnya. Kita baru bicara halal haram secara zat. Nanti ada halal haram secara asal muasal, pekerjaan, ya. Pekerjaannya ternyata kita tidak tahu apa yang dikerjakan oleh suami kita, atau bapak-bapak tidak berhati-hati soal pekerjaan, belum tahu halal haram, dicoba dulu, sudah menghasilkan uang, dibawa pulang ke rumah,
Anda mau belikan makanan sehalal apapun sertifikat MUI ya atau jaminan halal Indonesia, bawa pulang jadi haram. Kenapa? Karena berasal dari pekerjaan yang haram, gitu ya. Jadi mari kita perhatikan secara seksama. Kalau yang saya wanti-wanti, satu hewan sembelihan, dua masakan Jawa hadir. Bakmi goreng, nasi goreng, seafood. Kalau sudah ada bumbunya diantaranya arak angcu itu haram. Angcu ya, angcu. Ada beberapa rumah makan yang masih menggunakan angcu sebagai penyedap. Nah itu haram. Sushi harus cari yang betul-betul ada halalnya, karena ada campuran namanya mirin di situ. Itu juga haram. Ya. Haram MUI, ya. Fatwa MUI. Kemudian juga kue-kuean masih banyak sekali yang bahan-bahannya haram. Maka pastikan kue sebranded apapun mereknya harus yang sudah halal. Nah, kalau itu tenang, silahkan ambil. Ya. Nah, seperti itu. Itu secara zat ya, secara zat. Ya, hari ini Masya Allah tabarakallah kita harus hati-hati sekali soal makanan. Loh, kenapa Ustadz kita kok harus serinci itu masalah makanan? Makanan itu kalau sudah masuk ke perut kita akan merubah akhlak kita. Makanan yang haram hanya akan menumbuhkan daging-daging yang tidak taat kepada Allah. Sulit nanti kita, sholatnya jadi nggak khusyuk, doanya jadi nggak ijabah, jadi malas berat untuk berbuat baik, jadi sulit mendengar nasihat. Ya, kenapa? Karena makan dari hal-hal yang buruk akan menghasilkan sesuatu yang buruk, gitu ya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian hadirin muliakan Allah, nasihat yang ketiga. Nasihat yang ketiga, nasihat untuk para suami. Jadilah yang terbaik untuk istrimu. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk istrinya, kata Rasulullah. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik untuk istriku, kata Rasulullah. Jadi baik tidaknya seorang laki-laki itu bisa dilihat dari bagaimana dia memuliakan istrinya, ya. Yang terbaik adalah yang paling baik sama istrinya. Maka surat SKCK kepolisian itu harusnya ada tanda tangan istri, ya. Karena dia yang paling tahu akhlak istri, ya enggak? Yang paling tahu akhlak suami itu istrinya, ya, istrinya. Makanya contohlah Rasulullah itu panglima perang terbaik di luar rumah, tapi setelah masuk rumah menjadi suami terbaik untuk istrinya, gitu ya. Jadi hal-hal yang menjadi sifat di luar rumah, ketegasan, ya, keperwiraan, ya, kemudian kedisiplinan di luar rumah, ya, rujulah itu kelaki-lakian di luar rumah itu kalau sudah masuk ke dalam rumah harus menjadi hal yang baik untuk istri kita, gitu ya. Makanya kemudian nasihat yang ketiga ini khusus untuk laki-laki, harus lembut kepada istri, tidak boleh kasar, apalagi main tangan, ya boleh ya. Kemarin kita sudah bahas makna qawam, ya. Qawam itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, surat An-Nisa ayat 34, itu maknanya 7. 1, pelindung fisik. Ya, jadi seorang suami itu harus melindungi fisik istrinya dan tidak membiarkan orang lain menyakiti fisik istrinya. Ya, dia tidak boleh menyakiti istrinya, tidak boleh juga membiarkan orang lain menyakiti istrinya. 2, pelindung psikis. Jadi tidak cuma fisik tapi psikisnya juga dilindungi. Ya, tidak boleh melontarkan kata-kata yang merusak atau mengganggu psikis istrinya. Ya, dia harus berlemah lembut kepada istrinya. Ya, kemudian baru dia yang ketiga adalah seorang pelopor kebaikan. Yang keempat, manajer dalam rumah tangga itu suami. Yang kelima, pendidik. Suami juga harus menjadi pendidik. Yang keenam, pembaharu. Baru yang ketujuh, pemberi nafkah. Ya, jadi suami itu fungsinya 7 itu. Ya, nah salah satunya tadi pelindung psikis sama pelindung fisik bagi istrinya. Jadilah yang terbaik. Itulah mengapa wanita itu tercipta dari tulang rusuk.
Wanita tidak tercipta dari tulang kepala, karena wanita tidak baik kalau senantiasa dipuji dan dipuja. Wanita tidak tercipta dari tulang kaki, karena wanita tidak bijak kalau diinjak. Wanita tercipta dari tulang rusuk, dekat dengan hati untuk dicintai, dekat dengan tangan untuk dilindungi. Ya. Jadi berbuat baiklah kepada istrimu. Itu nasihat yang ketiga. Nasihat yang keempat untuk para istri. Setelah akad pernikahan dilangsungkan, maka surga nerakamu berpindah kepada suamimu. Ya. Kata Rasulullah, unduri aina antilahu. Perhatikanlah posisimu di hadapan suamimu. Innama huwa jannatuki au naruki. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ya. Makanya hak seorang suami dari istri itu 3. 1, taat. 2, khidmat. 3, hormat. Ya. 1, taat. Seorang istri harus menampilkan ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah, yang kedua adalah kepada suaminya. Yang kedua, khidmat, pelayanan, memberikan pelayanan terbaik untuk suaminya. Yang ketiga, hormat, dia menjaga kehormatan diri, kehormatan suami, dan kehormatan dan menjaga harta suaminya, gitu ya. Jadi 3 itu hal yang harus diprioritaskan oleh seorang istri, ya. Kemudian nasihat yang kelima, ada 7 nasihat ya. Yang kelima, tujuan pernikahan, kata para ulama, tujuan pernikahan itu bukan hanya soal memenuhi kebutuhan seksual belaka. Ada tujuan yang lebih mulia daripada itu, yaitu apa? Tahsil auladi sholihin, ya, mencetak anak keturunan yang sholih, ya. Itu tujuan pernikahan. Ya, makanya harus betul-betul para ayah dan para bunda ini harus betul-betul berikhtiar kuat untuk mencetak atau melahirkan anak-anak keturunan yang sholih-sholihah, ya. Kalau anak-anak sholih ini nanti tumbuh kembang, tumbuh besar menjadi anak-anak yang sholih, ya, jadi hamba-hamba Allah yang sholih, maka semua usaha orang tua untuk mencetak anak-anak sholih ini adalah usaha untuk memperjuangkan agama Allah, seperti pahala jihad. Kenapa? Karena meneruskan, ya, hamba-hamba Allah yang akan mentauhidkan Allah sampai hari kiamat. Dia orang tuanya dapat pahala jihad tuh. Jadi niatkan kalau kita didik anak itu, kita sedang apa? Sedang berjihad di jalan Allah, ya. Dan itu pahalanya besar sekali, ya. Ada nasihat dari Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, atau sering kita kenal dengan Gus Baha itu, ya. Kata beliau, pandanglah anak-anak kita sebagai penerus sujud kepada Allah. Jadi kalau mandang anak-anak itu, pandang dia sebagai penerus sujud kepada Allah, penerus orang-orang yang mentauhidkan Allah, ya, penerus perjuangan agama Islam. Kalau kita mandang anak-anak kita ini penerus sujud, orang-orang yang mentauhidkan Allah nanti di masa depan, orang-orang yang meneruskan perjuangan Allah, jika demikian adanya, maka berapapun biaya yang dikeluarkan oleh orang tuanya, hakikatnya dia sedang membiayai agama Allah. Pahala jihad fisabilillah, ya. Nah, ada amalan yang akan terus-menerus pahalanya mengalir untuk kita walaupun nanti kita sudah meninggal, yaitu apa? Mencetak anak-anak yang sholihah. Makanya sudah harus dirancang ini. Bahkan Anda yang belum menikah itu sudah harus merancang, nanti saya kalau punya anak saya harus jadi apa, kalau laki-laki jadi apa, kalau perempuan jadi apa, gitu hadirin, ya. Pilihkan sekolah yang terbaik, ya. Bahkan kata sahabat kami, memilihkan
beristikharah untuk memilihkan sekolah anak-anak kita itu harus lebih mempeng istikharahnya daripada beristikharah memilih jodoh. Dulu panjenengan pas milih jodoh yang sekarang jadi pasangan jenengan, itu kan istikharahnya mempeng kan. Nah, milihkan sekolah untuk anak itu harus lebih mempeng ternyata. Kenapa? Karena memilihkan sekolah sama dengan mencetak manusia. Salah sekolah, salah jadi orang nanti dia. Iya kan? Insight-nya kan semua dari sekolah itu. Pendidiknya, ustadznya, ustadzahnya, pergaulannya. Ya. Salah milih sekolah, salah cetak orang. Kalau salah milih istri, masih ada solusi syariatnya tadi, talak sama khulu tadi. Ya. Kalau salah milih anak, salah cetak anak adil, bisa dikeluarin dari kakak nggak? Nggak bisa. Ya. Masalahnya itu, binnya tetap panjenengan, ibunya tetap panjenengan, ayahnya tetap panjenengan. Anak ini jadi anak soleh ya, kebaikannya kembali ke kita. Anak ini nggak soleh juga keburukannya untuk orang tuanya, gitu ya. Nah itu nasihat yang kelima ya. Ada tujuan yang lebih panjang dan lebih mulia, mencetak anak keturunan yang soleh solihah. Capek-capek tidak apa-apa hadirin mencetak anak-anak soleh ini. Berlelah-lelah tidak apa-apa. Ketahuilah lelah-lelahnya Anda menjadikan anak Anda lebih soleh itu ya belum seberapa ya dibandingkan orang yang sudah berlelah-lelah berdoa kepada Allah minta keturunan tapi belum dikasih keturunan ya. Jadi selelah-lelahnya Anda mendidik anak Anda jadi soleh itu masih lebih lelah suami istri yang sudah minta anak belum dikasih anak. Jadi tidak apa-apa lelah-lelah, jadikan anak ini anak yang soleh ya, pasti nanti manfaatnya kembali ke orang tuanya. Kemudian yang keenam, nasihat yang keenam ini penting nih hadirin. Keberkahan dalam rumah tangga akan hilang karena dua dosa. Dua dosa ini dua yang paling cepat menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Satu, dosa riba. Dosa apa? Riba. Dua, dosa zina. Hati-hati sama dua dosa ini. Stop riba, stop zina. Zina. Ya. Jangan Anda kira yang bisa jatuh dalam zina itu hanya orang-orang yang belum mampu menikah. Makanya solusinya puasa tadi ya. Ya. Godaan setan atau perangkap setan yang juga bisa mencerabut keberkahan dalam rumah tangga itu dosa zina sama dosa riba. Ya. Berusaha yang hari ini masih terlibat riba segera ikhtiar stop. Buka pintu-pintu rizki yang lain. Yang hari ini kemudian sedang menginginkan dan mengharapkan keberkahan dalam rumah tangganya, jaga juga dirinya dari dosa zina ya. Seorang suami harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri pun juga harus senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Karena dua dosa ini dua dosa yang paling mematikan ya. Maka semoga Allah menjauhkan kita dari dua dosa ini. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, pernikahan itu ibarat biduk yang sedang berlayar. Maka ketika biduk itu sudah berlayar, jangan sampai biduk tersebut melupakan pelabuhannya. Itu bahasanya ulama gitu. Biduk itu kalau sudah berlayar, kapal itu kalau sudah berlayar, jangan lupa sama pelabuhan. Maksudnya apa? Kalau kamu sudah membangun rumah tanggamu sendiri, jangan lupakan orang tuamu. Karena keberkahan hidup kita berumah tangga itu sangat dipengaruhi dengan hubungan kita dengan orang tua kita. Kualitas hubungan dengan orang tua itu sangat mempengaruhi keberkahan hidup kita. Dalilnya sangat banyak ya. Di antara dalil yang paling favorit dan populer itu yaitu ridhollah fi ridhol walidain itu. Ridhonya Allah kepada sebuah keluarga itu terletak pada ridho orang tuanya. Orang tua dalam konteks pernikahan bukan hanya orang tua kandung.
mertua adalah orang tua kita. Ya, maka jaga hubungan baik sama orang tua kandung, jaga hubungan baik sama orang tua mertua. Karena setidaknya mertua itu adalah orang tua pasangan kita. Kalau mertua kita ridho, maka akan mempengaruhi keridhaan Allah kepada pasangan kita, dan akan berpengaruh kepada seluruh isi rumah. Ya. Dan cara termudah untuk membuktikan cinta kita kepada pasangan kita adalah dengan cara mencintai siapa yang ia cintai. Nanti akan bertambah subur rasa cinta itu di dalam rumah. Mencintai siapa yang dicintai. Yang dia cintai jelas orang tuanya, maka buktikan cinta kita itu kepada orang tuanya atau mertua. Ya. Nah, itu sangat berpengaruh. Ada satu saja dari orang tua kita tidak ridho kepada kita, akan berpengaruh kepada keberkahan isi rumah. Ya, maka jaga hubungan baik. Bahkan Ibnul Qayyim itu bilang gini, salah satu sebab yang menjadikan seseorang anak itu jadi anak yang soleh adalah kualitas hubungan orang tuanya dengan kakek nenek si anak ini. Ya. Jadi kalau kita ini pingin anak kita jadi anak yang soleh, salah satu ikhtiarnya apa? Jaga kualitas hubungan kita dengan orang tua kita. Karena satu amalan yang balasannya 2 kali, di akhirat dibalas dan di dunia dibalas, adalah amalan berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, satu dosa yang hukumannya 2 kali, di akhirat dihukum, di dunia juga dihukum, adalah dosa durhaka kepada orang tua. Ya. Bahkan ada seorang ulama bernama Wahab bin Munabbih bilang gini, man waqqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwaqqiruhu. Barang siapa yang memuliakan orang tuanya, Allah akan melimpahkan rizki kepadanya dengan menghadiahkan anak-anak yang akan memuliakan dirinya. Wa man lam yuwaqqir walidayhi, barang siapa yang tidak memuliakan orang tuanya, durhaka sama orang tuanya, razaqahullahu waladan lam yuwaqqirhu. Allah akan melimpahkan rizki anak-anak yang nanti juga akan durhaka kepada dirinya. Di balasannya langsung di dunia. Kalau ada perangai anak kita kok aneh, disuruh kok sulit, coba cek hubungan kita sama orang tua. Orang tua saya sudah meninggal, Ustaz. Coba cek kapan terakhir kita mengirimkan pahala untuk orang tua kita. Ya, kapan kita mendoakan orang tua kita? Ya. Bahkan Imam Ahmad tuh dalam urusan orang tua itu tegas sekali. Kata beliau, barang siapa ada seorang anak yang lupa tidak mendoakan orang tuanya seusai sholat, dia termasuk kategori anak durhaka. Ya, jadi doa untuk orang tua Rabbik firli wali walidayya itu doa wajib setelah sholat tadi. Karena kita sekarang ini tidak akan sebaik sekarang ini tanpa doa-doa orang tua kita. Ya, kita hari ini pinter-pinter seperti sekarang ini karena kerelaan orang tua kita, rela bodoh demi kita pinter hadir. Ya, maka jangan menyalahkan orang tua kalau mereka hari ini masih awam. Mereka itu rela bodoh karena kita hadir. Rela nggak belajar karena kita. Rela berdarah-darah dan mengeluarkan air matanya karena kita. Ya, maka kalau mereka ini hari ini kok punya pendapat agak beda, nggak sesuai dengan harusnya, maklumi hadir, maklumi. Jangan gampang terpantik emosi. Ya, maklumi, doakan, diajak pelan-pelan. Ya, mereka ini surga kita hadir. Surga. Hidup kita 180 derajat berbeda antara ketika orang tua kita masih hidup dan orang tua kita sudah masuk ke liang lahat hadir. Berbeda 180 derajat. Masih punya orang tua, walaupun Anda sudah bangun keluarga sendiri, sudah punya anak keturunan, tetap jaga hubungan dengan orang tua. Ya, itu sumber keberkahan hidup. Guru saya itu berkata begini hadirin, ada 2 kondisi seorang itu harus stop bermaksiat. Stop, tidak boleh nakal lagi. Satu, ketika orang tua yang sudah meninggal. Ya, kalau orang tua sudah meninggal itu hadirin, sudah tidak ada backup kebaikan itu. Tidak ada yang doain kita lagi. Kita tuh kadang baik itu karena orang tua kita masih hidup dan masih mendoakan kita. Ya. Yang kedua,
kalau kita sudah punya anak, karena itu berpengaruh kepada doa anak-anak kita kepada kita. Kalau orang tuanya suka maksiat, yang pertama nirun anaknya, ya kan? Kalau anaknya nanti jadi ahli maksiat, doa-doanya nggak mungkin ijabah untuk orang tuanya, nggak sampai ke orang tua, gitu ya. Mari kita memperbaiki diri kita, memantaskan diri, memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, dengan mertua kita. Semoga Allah ridho. Itu beberapa nasihat yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab ini dan dalam kitab-kitab yang lain. Semoga bermanfaat. Mari ibu-ibu yang dimuliakan Allah dan juga bapak-bapak, kita sempurnakan majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridhoi dan Allah terima amalan kita pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Duhai Allah Zat yang maha berdiri sendiri, duhai Allah Zat yang maha hidup, dengan rahmat-Mu kami mengemis ya Allah, dengan rahmat-Mu kami meminta dan memohon ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Duhai Zat yang paling penyayang, sayangi kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Duhai Zat yang maha menata, berkahi majlis yang Kau takdirkan ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini penghapus dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau biarkan seorang pun keluar dari majlis ini kecuali Kau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampuni sehitam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun perjalanan hidup yang pernah kami jalani ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah Zat yang maha penyayang, sayangi ibu bapak kami ya Allah. Ampuni kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Berkahi sisa umurnya ya Allah. Karuniakan husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya ya Allah. Jadikan ahlil jannah. Jauhkan ibu bapak kami dari keburukan dunia dan akhirat. Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah Zat yang maha mengkaruniai, karuniakan kepada kami keluarga yang taat, keluarga yang sakinah, keluarga yang lurus istiqamah, keluarga yang mencintai-Mu, mengamalkan Al-Qur'an-Mu ya Allah. Titipkan kepada kami putra-putri yang salih salihah ya Allah. Titipkan kepada kami putra-putri yang salih salihah ya Allah. Titipkan kepada kami putra-putri yang salih salihah. Jaga anak keturunan kami ya Allah dari segala keburukan dunia dan akhirat ya Allah. Lindungi keluarga kami dari dosa zina ya Allah. Ya Allah, jaga suami kami dari dosa zina ya Allah. Jaga istri kami dari dosa zina ya Allah. Jaga diri kami dari dosa zina ya Allah. Jaga keluarga kami dari dosa zina, dosa riba, dosa zalim ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, ikfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Duhai Allah Zat yang maha mencukupi, cukupkan kami pada yang halal-halal sehingga kami tidak butuh pada yang haram-haram. Ya Allah Zat yang maha kaya, kayakan kami dengan karunia-Mu sehingga kami tidak butuh kepada selain-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Duhai Allah, berkahi jamaah ini ya Allah.
Jangan Kau cabut nikmat iman dari diri kami ya Allah. Di sisa umur kami ini ya Allah, pastikan iman kami terpelihara lurus istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Jika ajal datang menjemput, wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina wa tullabana wa talibatina wa ulama'ana wa asatidatana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, limpahkan kebaikan dunia untuk murid-murid kami ya Allah, untuk guru-guru kami ya Allah, untuk masyayikh-masyayikh kami ya Allah. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan jaga kami semuanya dari panasnya api neraka. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.